Di Salatiga belum ada forum literasi atau tulis menulis. Jadi itu yang pertama. Saya tidak termasuk orang yang suka membaca, tapi suka mendengarkan gitu. Tapi gitu. kemudian mendengarkan saja ternyata tidak cukup loh. Nah, mungkin punya tips-tips untuk terbitin buku tuh gimana sih gitu tips-tipsnya? Halo masyarakat Salatiga, halo kawan-kawan, halo kakak-kakak semuanya. Perkenalkan namaku Lilis Tiawati. Saya dari YIN Salatiga semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kemudian domisili di Purwosari, Noberjo, Argomulyo, Kota Salatiga. Oke, asli Noberjo berarti. Iya betul, Salatiga Kak. Salatiga ya. Salatiga asli. Iya oke. Itu kan duta baca gitu ya. Duta baca itu sebenarnya apa sih? Duta Baca menurut saya adalah sebuah ikon, tokoh, kemudian nahkoda atau penggerak untuk millennials, untuk masyarakat Salatiga yang ada di hari ini, untuk bisa menyukai membaca literasi, kemudian tulis menulis gitu, supaya gemar, supaya masyarakat sadar bahwa peran membaca itu sangat penting, begitu kan? Oke, begitu ya. Betul. Wah ini kayaknya berat banget ya Rando ya, ini tugasnya seorang duta baca. Iya betul banget gitu ya. Tapi ini duta baca favorit Kota Salatiga. Nah, duta baca sendiri ini yang mengadakan siapa sih kali ini? Ini dari Perpus Arsip Daerah Salatiga. Oh gitu. Iya, betul sekali. Dan itu sejak kapan sih adanya duta baca ini? Nah, ini satu hal yang menarik Kak, bahwa duta baca yang hari ini kita selenggarakan pertama kalinya, baru perdana sekali yang dikemas secara sederhana dan keren pastinya. Begitu. Baru pertama kali. Iya betul. Oke. Nah, selain Kak Lilis, ini ada apalagi kalau Kak Lilis kan ini duta baca favorit gitu ya. Ada siapa lagi nih yang terpilih gitu ya? Oke, siap. Jadi ada 3 kandidat atau 3 finalis yang kemudian terpilih. Yang pertama, juara pertama itu namanya Mbak Yuni Maksi Putri sebagai duta baca millennials. Kemudian ada Mbak Ratna Agustina juga sebagai duta baca terpuji. Yang terakhir ada saya sendiri Lilis Tiawati sebagai duta baca favorit. Oh gitu, berarti dipilih 3 gitu ya? Iya betul sekali. Dengan kriteria yang memang berbeda-beda juga pastinya. Oke deh, begitu ya. Mungkin kan ini pemilihan duta baca ini udah sejak kapan nih? Kakak tadi baru sekali ya. Tapi boleh diceritain dong gimana alurnya kok bisa kepilih jadi duta baca? Prosesnya gitu, mulai dari awal pendaftarannya, terus untuk proses pemilihannya tuh diikuti berapa peserta gitu, sampai diambil 3 ini gitu, prosesnya bagaimana? Oke, jadi pada awal November Duta Baca dari perpustakaan daerah menyelenggarakan pemilihan Duta Baca. Iya. Kemudian tanggal 5 itu mulai screening, pendaftaran dan sebagainya. Kemudian para finalis atau para peserta ini diminta untuk membuat resensi buku lokal Salatiga pastinya. Kemudian membuat isai juga dan kemudian dikumpulkan dan melakukan sebuah perform atau presentasi pada tanggal 23 November kemarin begitu. Nah, jadi yang mengikuti adalah 11 peserta, 11 finalis juga. Kemudian yang masuk yang pada tanggal 23 November juga kita melakukan presentasi nih, perform melibatkan beberapa juri di Salatiga juga. Kemudian kita perform di sana menyampaikan mengenai proker kita, tujuan kita untuk terlibat dalam duta baca, kemudian niat kita, visi misi, kemudian keinginan kita seperti itu. Dan ternyata di finalis yang terdaftar ini tidak macam-macam nih Kak. Karena banyak sekali ada yang dari pemenang perpustakaan pustakawan, kemudian yang nulis itu juga banyak. Portofolio mengenai literasi dan tulis menulis itu sangat banyak sekali begitu. Dan keren-keren pastinya. Jadi cukup insecure ya ketika bersanding bersama mereka begitu. Kira-kira sekitar berapa sih persaingannya ini yang ikut bersaing ini? 11 orang. 11 karena orang. baru pertama kali Karena baru pertama ya. Dengan sederhana juga. Namun dengan 11 finalis ini cukup berat juga sih. Apalagi ada dosen, ada guru SMP 2, guru SMK dan orang-orang yang memang keren dan kece. Begitu. Jadi cukup mikir lagi nih kalau mau ikut. Iya betul. Oke, begitu ya. Itu tapi pengalaman yang nggak terlupakan kayak gitu. Iya betul banget ya. gitu ya.
Kalau boleh tahu nih kan tadi mengajukan yang namanya program kerja Nah, kayak gitu. Kalau Kak Lilis nih apa nih? Kan karena terpilih pasti program kerjanya Iya, bagus betul. ya Rando ya. Oke, kalau dari aku sendiri sih Kak, ini agak ringan ya sebetulnya, sederhana dan simple aja, realistis bahwa di Salatiga belum ada forum literasi atau tulis menulis. Jadi itu yang pertama. Saya ingin menciptakan sebuah forum di mana ayolah kita ngobrol soal bedah buku, menulis, membaca bareng, ngobrol-ngobrol soal buku yang ada di Perpusda hari ini begitu. Dan yang kedua, ingin memperkenalkan, ingin mengingatkan kepada masyarakat untuk bahwa pentingnya membaca saat ini, karena pandemi ini sudah 2 tahun ya. Iya. Jadi teman-teman itu sudah wah ini gadget terus nih, kapan bacanya, kapan hadir dan datang ke perpustakaan daerah juga begitu. Nah kemudian yang ketiga adalah ingin terjun langsung ke beberapa komunitas yang ada di Salatiga begitu. Karena kita tahu ya bahwa komunitas di Salatiga itu sangat banyak sekali dan harus banget melibatkan literasi di dalamnya. Karena membaca itu hari ini sangat penting begitu Kak. Ya. 3 hal yang sederhana dan simpel, tapi ayolah kita eksekusi dan hajar untuk 1 tahun Ke depan ya. Iya betul. Oke, berarti itu programnya, ya programnya sampai bisa terpilih menjadi duta baca favorit ya. Benar-benar. Oke, berarti ini untuk program-programnya nanti dilaksanakannya apakah ini kan udah akhir tahun gitu Iya, ya? betul, Kak. Apakah dilaksanakannya di tahun ini atau mungkin di tahun depan baru dilaksanakan untuk program-programnya? Oke, pada tahun 2022. Oh, tahun depan ya, berita ya. Betul Kak. Kita eksekusinya tahun depan. Selama mengikuti duta baca ini mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik gitu, mungkin bisa diceritain. Oke, boleh. Jadi sedikit aja. Dulu itu pernah saya di Boyolali untuk mengikuti seri tulis menulis. Di sana itu kita ada bedah buku, ngobrol, diskusi seputar bagaimana sih cara menulis, kemudian bagaimana sih cara menciptakan sebuah buku hingga ke penerbit begitu. Dan saya rasa di Salatiga sendiri belum ada begitu ya Kak ya. Dan ini langkah pertama gitu. Semoga untuk kedepannya bisalah kita menciptakan hal yang baru gitu, kita berinovasi yang baru, kemudian menciptakan atau membentuk sebuah forum di mana kita bisa ngobrol soal buku, begitu. Oke, nah duta baca ini tuh pasti identik banget sama yang namanya suka ngebaca juga ya. Iya, Rando ya? betul. Suka membaca juga. Kalau Mbak Lili sendiri nih, boleh diceritain mungkin sesuka apa sama baca buku, sejak kapan kayak gitu nih? Oke, kalau menurut saya pribadi membaca itu seperti kita makan. Karena yang pertama setiap hari ya ayolah kita membaca gitu, minimal menyempatkan 15 menit dalam 1 hari, entah pagi, entah siang atau entah malam gitu. Karena amunisi atau redaksi atau ketika kita berkomunikasi, berbicara kepada orang lain, kita itu bisa diperoleh dari membaca buku begitu. Nah, ketika kita tidak membaca, tidak mendengarkan suatu apapun, maka kosakata kita, apa yang ingin kita sampaikan, kadang tersendat nih, kadang terhambat gitu. Jadi membaca adalah sebuah amunisi untuk kita bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Oke, dan ini menurut Mbak Lili sendiri gimana sih cara meningkatkan minat baca masyarakat ini? Oke, nah ini dia yang penting dan masyarakat seringkali lupa ya bahwa peran membaca hari ini sangat penting. Peran literasi hari ini sangat penting begitu. Karena yang masyarakat tahu, aduh membaca tuh apa sih hari ini? Untuk apa? Benefitnya apa? Padahal ada banyak sekali gitu. Redaksi kita yang bisa kita dapatkan untuk berkomunikasi ke orang lain bisa dari membaca, bisa dari mendengarkan juga. Nah, bayangkan saja ketika kita tidak membaca, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kosakata atau redaksi untuk mengkomunikasikan sesuatu begitu. Jadi untuk orang-orang yang ingin pinter nih untuk komunikasi, ngobrol dengan orang lain lebih rileks, lebih santai dan keren, itu lewat membaca begitu. Ya, kan pernah nih ada pepatah bahwa ayo mari membaca supaya lebih hidup begitu. Nah, mungkin ada itu tadi ya yang ditanyain Rando tuh cara-cara tersendiri mungkin ada tips-tips biar orang kok suka ngebaca suka gitu membaca ya. gitu. Kadang kan ada orang yang kayak gini ya Rando ya. Aku nggak suka sih, udah kayak Gitu, dari awal iya. emang udah gak suka kayak gitu ya. Kadang ada juga kan Kayak gini gitu kan tuh. Mbak Lili, kadang ada juga kan orang
ketika lihat buku gitu pasti kepo gitu kan, pengen oke. buka, pengen baca gitu. Ada juga yang orang ketika lihat buku cuek-cuek aja gitu. Benar, Kadang benar, ada benar. seperti itu nih kadang ya. Oke, yang pertama perlu kita ingat bahwa peran dari membaca itu sangat penting. Iya. Yang kedua, kita tahu bahwa benefit dari membaca itu juga sangat luar biasa sekali begitu. Kalau dari saya pribadi adalah yang pertama peran, kemudian yang kedua adalah benefit begitu. Jadi simpel aja sih, karena hari ini pun juga saya tidak ingin memaksa orang untuk datang ke perpustakaan daerah kemudian harus menyelesaikan satu buku di dalam satu minggu mungkin untuk membaca, dan ini nih kamu harus datang ke sana pinjam buku dan sebagainya. Hari ini tidak bisa kita melakukan hal yang seperti itu, tapi dengan lebih dekat dengan masyarakat, kemudian lebih mengingatkan kembali arti pentingnya membaca, mengenal literasi dan tulis menulis. Nah, saya rasa itu bisa nih, kayak seperti kita masuk di beberapa komunitas atau kita masuk di beberapa forum atau sekolah-sekolah atau masyarakat sosial begitu. Ya, nah, insya Allah dari sana bisa begitu. Kita pahamkan lagi peran dari membaca, kemudian apa sih keuntungan dari membaca begitu. Ya, sedikit mustahil ya, tidak menafikan diri, tapi patut kita coba. Oke, begitu ya. Gitu. Nah, mungkin nih ada lagi pesan-pesan buat teman-teman di rumah ya, tentang membaca kayak gitu. Oke, ada nih Kak, dari Perpustakaan Arsip Daerah Salatiga ya, seringkali mengatakan bahwa di bionya saja ada dengan membaca kita lebih hidup. Dan hari ini saya percaya itu, karena bayangkan ketika di dunia ini tidak ada buku. Nah, bagaimana kita memperoleh informasi, kemudian kosakata, redaksi, bagaimana cara kita berkomunikasi ke orang lain, bagaimana cara kita mendengar atau dapat ilmu nih istilahnya ya, yang paling sederhana dari mana gitu, kalau bukan dari membaca. Ya, mendengarkan saja saya rasa tidak cukup ya. Iya. Kita harus membaca apapun itu, ayo paksakan gitu. Tidak harus banyak dulu, tapi 5 menit setiap pagi atau hitung-hitung sampai 15 menit dan menghabiskan beberapa lembar, itu keren banget sih. Dan harus diterapkan oleh masyarakat Salatiga dimulai dengan hari ini begitu. Oke, begitu ya. Mantap banget ya. Aduh. Oke lah, mari kita coba bareng. Oke, diingatkan juga buat teman setia Suara Salatiga FM yang pengen gabung, yang pengen tanya-tanya sama duta baca favorit untuk malam hari ini. Boleh banget ya. Bisa telepon di 0298323310 maupun SMS-nya, dan juga via WhatsApp-nya di 081 904880999 ya. Pokoknya tetap kita tunggu loh teman setia ya. Benar. Nah, teman setia nih, mungkin kita mau tanya juga nih. Oke. Kalau misalnya Mbak Lilis ini kan bacaannya pasti banyak ya, Randa Iya, ya? betul banget. Paling suka genre-nya apa nih? Jenisnya apa nih? Yang paling suka dibaca atau yang paling sering gitu ya. Oke, non-fiksi. Non-fiksi. Cuman di sini saya tidak bisa membaca romance, entah kenapa. Karena itu menjadi salah satu hal yang aneh juga sih, kenapa kok nggak bisa membaca romance gitu. Artinya tidak bisa menerima isi dari cerita tersebut gitu. Tapi kemudian ketika kita membaca Raditya Dika mungkin, kemudian Fiersa Besari, nah itu justru lebih dapat feel-nya begitu. Karena buku bacaan atau buku tulisan saya sendiri itu lebih ke fiksi dan non fiksi, romance tidak ada, mungkin itu sih. Iya. Ada penulis favorit mungkin? Ada penulis favorit? Fiersa Besari, ya. Sementara itu sih, karena sajian dari Fiersa Besari ini cukup sederhana ya, tapi kenapa ketika kita membaca, waduh dalam banget nih, ini kita banget hari ini begitu. Bisa relate kayak Iya, gitu ya. betul. Membacanya juga mudah, kemudian kosakatanya, kemudian sajian yang dia bawakan itu juga enak gitu, dibaca nyaman begitu. Karena kan ada nih yang penulis yang memang menyajikan dengan karakteristik yang berbeda. Tapi kenapa entah kenapa ya, ketika membaca buku dari Fiersa Besari ini juga cukup, wah ini aku nih kayak gitu. Oke, dan untuk Mbak Lili sendiri suka membaca ini sejak kapan ini? Nah, ini dia. Sebetulnya dari awal perlu saya tegaskan lagi bahwa saya tidak termasuk orang yang suka membaca, tapi suka mendengarkan gitu. Tapi gitu. kemudian mendengarkan saja ternyata tidak cukup loh, apalagi di lingkungan masyarakat, di lingkungan mahasiswa, kemudian di lingkungan sosial yang lainnya gitu. Karena dengan membaca banyak sekali nih yang kita dapat dan kita salurkan ilmunya kepada masyarakat yang lain begitu.
Nah, kemudian setelah itu perlunya membaca ini karena kesadaran. Iya sih. Sadar bahwa oh ya ternyata aku harus baca nih karena membaca itu sangat penting gitu. Kemudian untuk menambah ilmu, menambah wawasan dan untuk mengkomunikasikan sesuatu supaya lebih rapi itu lewat membaca ternyata. Begitu. Begitu. Oke, berarti ini ada momen sadar dan momen jatuh cinta pada membaca nih Randu ya. Oke, iya. Kapan tuh momennya? Aduh, sejak awal SMK mungkin ya, karena mulai menulis sendiri pun juga dimulai dari awal SMK waktu itu. Nah ini kayaknya Mbak Lilis juga pernah menerbitkan buku, menulis buku. Boleh Iya, diceritain dikit alhamdulillah. nih. Sudah, karena pada waktu itu di tahun 2017 saya mencoba untuk menulis yang padahal awalnya tidak ada sama sekali pengalaman atau portofolio atau bidang nih yang mengantarkan saya untuk menulis kemudian diterbitkan di salah satu penerbit tepatnya di Sleman, Yogyakarta. Tapi kemudian waduh ini kalau nangkring di laptop nih nggak bisa, kemudian harus disajikan dan harus dibaca oleh masyarakat. Nah, berawal dari sana kemudian ada sebuah ide, oke, aku menulis untuk diterbitkan kemudian untuk disajikan kepada masyarakat begitu supaya lebih berguna dan bermanfaat. Ya, ya harus memang percaya diri dulu sih ya. Iya, harus, itu harus ya. Karena saya juga yakin bahwa semua orang ternyata bisa menulis, Kak. Tidak ada orang yang tidak bisa menulis hari ini begitu. Tapi tinggal bagaimana sih eksekusinya, bagaimana sih penyelesaiannya gitu. Apakah akan sampai kepada penerbit lalu bisa disajikan oleh masyarakat atau hanya stuck di laptopnya aja begitu. Oke, kalau boleh tahu judulnya apa nih? Tulisannya tentang apa nih? Banyak sekali, ada Kejar Daku, kemudian ada Perjalanan Hati, dan ada buku beberapa lainnya yang sekarang nangkring juga di Perpusda. Boleh banget nih kalau mampir dan baca-baca buku di sana, apalagi buku sendiri. Oke, deh, lalu itu keren banyaknya banget, buku fiksi? Iya, Fiksi juga, Iya, oke. betul. Iya. Udah nulis berapa sih Mbak? Sekitar alhamdulillah sampai hari ini 6 buku termasuk antologi bersama dengan teman-teman, kemudian ada buku solo, artinya buku sendiri begitu gitu. Kak. Ya semoga untuk tahun berikutnya bisa terbitin buku lagi. Karena harapan saya setiap 1 tahun 1 buku, tapi kalau bisa 2 sih. Oke, dia begitu. Nah, Produktif mungkin punya nih. tips-tips untuk terbitin buku tuh gimana sih gitu tips-tipsnya? Oke. Yang pertama adalah perlu teman-teman dan masyarakat Salatiga catat bahwa yang pertama adalah mulai aja dulu gitu. Karena kita tahu bahwa semua orang bisa menulis ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Bagaimana sih cara kita konsisten untuk nulis dan sampai ke penerbit gitu. Karena kan kadang nih aku nulis nih sampai pertengahan, tapi kemudian kok stuck dan berhenti di sana aja gitu. Tidak ada kelanjutannya. Nah, yang ketiga adalah sadar bahwa oh ya ternyata menulis itu penting ya. Ternyata keuntungan dan benefit dari menulis kemudian diterbitkan itu banyak sekali begitu. Ya, ada 3 poin. Yang pertama adalah mulai aja dulu, kedua konsistensi, dan ketiga adalah sadar bahwa menulis itu penting. Oke, kayak gitu. Itu tadi tips-tipsnya nih Randu. Tapi kan kadang ada ya orang yang sekali nulis nyoba kena tolak penerbit kayak gitu. Nah, nggak semua kan kayak penulis itu kalau dia nulis langsung diterbitkan kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh gimana tuh? Betul sekali, dan perlu teman-teman tahu bahwa saya ditolak hampir 13 kali di penerbit waktu itu. Melalui revisi, kemudian tidak layak dan sebagainya. Ada aja, Kak. Tapi kemudian wah, ini challenge-nya gitu. Karena hari ini pun juga banyak sekali penerbit yang kemudian bermunculan. Jadi tidak ada hambatan atau tidak ada alasan untuk teman-teman bahwa aduh untuk masuk ke penerbit susah nih. Nggak ada, karena ada banyak sekali hari ini. Apalagi di Jogja dan Semarang ya. Dan aku harap pun juga di Salatiga harus ada nih salah satulah penerbit gitu yang ada di Salatiga, begitu harapannya. Oke, berarti Ya harus semoga semangat terrealisasi ya. Betul Benar. sekali Kak. Iya. Oke, dan ini tinggal beberapa menit lagi lah. Yes. Tinggal beberapa menit lagi. Tinggal Mungkin, beberapa menit lagi ya. Ada beberapa terakhir kayak gitu, kata-kata terakhir. Oke, closing statementnya nggak banyak sih ya, cuman dengan membaca kita lebih hidup gitu, mulai aja dulu. Dan hari ini peran tulis menulis dan peran membaca itu sangat penting. Jadi saya harap masyarakat Salatiga, teman-teman di luar sana, entah dari mahasiswa, pelajar, pekerja atau siapapun itu, sadar bahwa membaca dan menulis itu sangat penting dan banyak sekali keuntungan dan benefitnya begitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya bisalah kita ngobrol atau kita diskusi
untuk beberapa forum ke depan, termasuk program saya dan teman-teman, bahwa saya dan bersama dengan kedua kandidat akan masuk di beberapa komunitas, di beberapa kelas untuk mengangkat lagi mengenai literasi dan sebisa mungkin harus diterima oleh masyarakat begitu. Semoga saja, Kak. Aha. Amin. Oke, Amin, amin, iya. amin. Oke, terima kasih Mbak Lilis sudah hadir di Oke, Suara Salah di thank GFM, you. sudah berbagi banyak hal, sudah bercerita, Oke. berbagi semangat gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih kembali kakak-kakakku. Semoga sehat selalu dan tetap bahagia serta meningkatkan bidang literasinya. Oke deh.